Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas A. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kansa Lutfi Aljahra dengan NIM 3311221026. Perkenalkan, nama saya Lipia Salsabila Nur Meludina dengan NIM 3311221028. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Ajara dengan NIM 3311221029 dari kelas A. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Nur Amelia dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Laboratory Practice. Apa sih itu Good Laboratory Practice? Good Laboratory Practice atau GLP adalah suatu cara perorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan serta menekankan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip dasar dari sistem GLP ini adalah mendesain suatu sistem yang terstruktur secara baik sehingga dapat memastikan kualitas, keandalan, dan integrasi data. Penarikan kesimpulan yang tepat dan ketelusuran dari suatu hasil pengujian atau analisis untuk dapat mencapai keadaan terstruktur tersebut, maka laboratorium haruslah menetapkan peran dan tanggung jawab kepada seluruh staf laboratorium agar peran dan fungsi dari masing-masing personel laboratorium berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada aspek GLP. Aspek GLP yang pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan yang benar di laboratorium atau good planning dan execution. Yang kedua ada praktek manajemen laboratorium yang baik atau good management practice. Selanjutnya adalah praktek pengambilan sampel yang baik atau good sampling practice. Selanjutnya ada praktek melakukan analisis yang baik atau good analytical practice. Terus ada praktek melakukan pengukuran yang baik atau good measurement practice. Terus ada praktek mendokumentasikan hasil pengujian atau data yang baik atau good document practice. Terus ada praktek menjaga akomodasi dan lingkungan kerja yang baik atau good housekeeping practice. Selanjutnya ada lambang kimia. Lambang kimia yang pertama, bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mampu mengganggu ekologi akibat kandungan yang berbahaya. Yang kedua ada korosif. Korosif adalah suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat menurunkan jaringan hidup. Yang ketiga mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lainnya, atau karena dengan adanya sumber percikan api. Selanjutnya ada lambang kimia mudah teroksidasi. Oksidising atau mudah teroksidasi, di mana memiliki sifat yang mudah terbakar apabila kontak langsung dengan bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang produksinya yang mampu menghasilkan panas. Selanjutnya lambang kimia bahaya iritasi. Bahan yang dapat menyebabkan inflamasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Selanjutnya ada lambang kimia beracun. Simbol beracun ini digunakan pada tempat penyimpanan maupun pengangkut bahan-bahan dalam bentuk gas maupun non-gas. Selanjutnya lambang kimia mudah terbakar. Hindari bahan kimia tersebut dengan benda yang berpotensi mengeluarkan api atau listrik. Alat-alat yang digunakan pada praktikum Good Laboratory Practice yang pertama ada gelas Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, beker glass, buret, statif, bunsen, rak kaki 3 beserta kasanya, pipet tetes, labung reaksi, penjepit kayu, botol semprot, dan juga spatel. Kemudian, bahan yang digunakan pada praktikum yang pertama ada larutan 1, larutan 2, larutan 3 atau KMNO4, serbuk hablur yaitu asam salisilat, asam borat yang berupa serbuk kristal, aquades, dan juga spiritus.
Kemudian, saya akan menyampaikan alat dan bahan yang digunakan pada Good Laboratory Practice yang kedua. Alat yang digunakan ada timbangan makroanalitik dengan ketelitian 0,001, kertas perkamen, spatel, labu ukur ukuran 10 dan 25 mili, pipet volume, corong pisah, label nama, botol semprot atau vial, dan juga pipet tetes. Bahan yang digunakan yaitu NaCl atau natrium klorida, NaOH natrium hidroksida, KMNO4 atau kalium permanganat, CuSO4 atau lembaga 2 sulfat, dan juga aqua destillata. Hasil pengamatan dari praktikum yang pertama, dari larutan 1 atau larutan pewarna berwarna merah, berbentuk cairan, dan tidak berbau. Larutan 2 yang merupakan pewarna juga, berwarna merah, berbentuk cairan, dan tidak berbau. Larutan 3, KMNO4, berwarna ungu, berbentuk cairan, dan tidak berbau. Kemudian, hasil dari pengamatan bahan padatan ada serbuk hablur, yaitu asam salisilat berwarna putih, tidak berbau, dan bertekstur halus. Kemudian ada asam borat yang berupa serbuk kristal yang berbentuk seperti kristal, padatan kristal, berwarna putih, dan juga tidak berbau. Hasil pengamatan prosedur penimbangan sampel 1, 2, 3, dan 4. Pertama-tama siapkan dahulu botol timbang atau kertas perkamen, kemudian timbangan makroanalitik beserta sampelnya. Kedua, nyalakan timbangan, lalu taruh botol timbang atau kertas perkamen ke dalam timbangan tersebut. Sebelum menimbang, diusahakan water pass-nya dicek terlebih dahulu, serta timbangan harus berada di titik 0,0 mg. Masukkan serbuk atau sampel ke dalam kertas perkamen atau botol timbang sesuai dengan takaran yang diperlukan. Untuk melakukan perhitungan terhadap sampel-sampel menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Pada sampel kedua, CuSO4 atau tembaga 2 sulfat menghasilkan perhitungan 160 mg dengan volume 10 mili. Sampel ketiga, NaCl atau natrium klorida menghasilkan 58,5 mg dengan volume 10 mili. Dan yang terakhir, sampel keempat, KMNO4 atau kalium permanganat menghasilkan perhitungan 158 mg dengan volume. Hasil pengamatan prosedur pengenceran dengan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Pada sampel yang pertama, yaitu NaOH, dengan 10 ml larutan menggunakan konsentrasi pengenceran 0,05 molar menghasilkan 5 ml. Dengan konsentrasi pengenceran 0,01 molar menghasilkan 2 ml, dan dengan konsentrasi pengenceran 0,005 molar menghasilkan 5 ml. Pada sampel yang kedua, yaitu CuSO4, pada konsentrasi pengenceran 0,05 molar menghasilkan 5 ml. Pada konsentrasi pengenceran 0,01 molar menghasilkan 2 ml, dan konsentrasi pengenceran 0,005 molar menghasilkan 5 ml. Pada sampel yang ketiga, yaitu NaCl, dengan konsentrasi pengenceran 0,05 molar menghasilkan 5 ml, 0,01 molar menghasilkan 2 ml, dan juga pengenceran 0,005 molar menghasilkan 5 ml. Sampel yang keempat, KMNO4, konsentrasi pengenceran 0,05 molar menghasilkan 5 ml, konsentrasi pengenceran 0,01 molar menghasilkan 2 ml, dan juga konsentrasi pengenceran 0,005 molar menghasilkan 5 ml. Semua bahan atau sampel yang digunakan. Ada juga pengenceran bertingkat, yaitu ketika mencari konsentrasi pengenceran 0,05 molar menggunakan konsentrasi pengenceran 0,1, 0,01 molar menggunakan 0,05 molar, dan juga 0,005 molar menggunakan konsentrasi pengenceran 0,01 molar. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Zat dikatakan dapat larut jika sebagian besar zat tersebut melarut bila ditambahkan air. Reaksi merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat kimia dari satu atau berbagai jenis zat. Perubahan kimia dapat disebut juga reaksi kimia. Ada beberapa hal yang menandai terjadinya reaksi kimia.
Di antaranya terjadi perubahan warna, aroma, suhu, timbulnya gas dan endapan. Dan selanjutnya juga ada senyawa organoleptik. Senyawa adalah zat yang dihasilkan dari dua kombinasi atau lebih unsur kimia yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga atom dari unsur-unsur yang berbeda tersebut terikat bersama oleh ikatan kimia yang sulit diputuskan. Senyawa kimia yang ditemukan di dunia memiliki wujud dan bentuk tertentu, sehingga dapat dirasakan keberadaannya. Senyawa yang berupa zat padat dapat dilihat dan dirasakan dengan lebih jelas dengan struktur yang umumnya keras atau semi keras, seperti tablet, obat, gula, dan besi. Zat cair memiliki struktur yang lebih lunak dan bervariasi sesuai dengan wadah tempat zat cair berada, misalnya sirup, obat, air, minyak, dan lain-lain. Zat padat dan zat cair dapat dipegang, disentuh, dan dapat dilihat serta dapat dilihat keberadaannya. Wujud gas adalah wujud lain zat yang tidak dapat disentuh, dilihat, dan dipegang. Gas hanya dapat dirasakan, terutama baunya, misalnya gas amonia, gas hidrogen sulfida, dan lain-lain. Alat yang akan dipakai pada percobaan kali ini yaitu tabung reaksi tertutup, rak tabung, plat tetes, pipet tetes, label kecil, korek api atau pemantik. Dan bahan yang akan dipakai yaitu amonium klorida, periklorida, kalium permanganat, natrium klorida, kalium heksasianoperat, gliserin, asam asetat, amonium hidroksida. Yang pertama, ada hasil pemeriksaan organoleptika. Yang pertama itu ada amonium klorida NH4Cl, wujudnya kristal, berwarna putih dan tidak beraroma. Yang kedua ada feriklorida atau FeCl2, berwujud kristal, warnanya kuning kunyit atau orange dan tidak beraroma. Yang ketiga ada kalium permanganat atau KMnO4, berwujud kristal, berwarna ungu pekat, beraroma tidak enak. Yang keempat ada natrium klorida atau NaCl, wujudnya hablur, berwarna putih dan tidak beraroma. Yang kelima ada kalium heksasianoferat atau K4, wujudnya kristal, berwarna kuning dan tidak beraroma. Yang keenam ada gliserin atau C3H8O3, berwujud cair, tidak berwarna atau transparan dan sangat menyengat, beraroma manis. Lalu ketujuh ada asam asetat. Nah, asam asetat ini atau CH3COOH berwujud cair, tidak berwarna atau transparan dan beraroma menyengat, yaitu beraroma cuka. Yang kedelapan itu ada amonium hidroksida. Nah, amonium hidroksida ini rumus kimianya NH4OH. Wujudnya cair, tidak berwarna atau transparan dan beraroma sangat menyengat, yaitu beraroma alkohol atau pewarna rambut. Selanjutnya ada natrium bikarbonat atau rumus kimianya NaHCO3, berwujud serbuk halus, berwarna putih serta tidak beraroma. Yang ke-10 ada amonium tiosianat atau NH4SCN, wujudnya kristal atau hablur, berwarna putih serta tidak beraroma. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan kelarutan senyawa. Nah, nama senyawa pertama itu ada amonium hidroksida. Tetes aqueousnya 1 tetes, lalu mili aqueousnya 1 mili, kelarutan gram per molaritasnya 1 gram per 1 mili. Lalu sifat kelarutannya sangat mudah larut. Kedua itu ada feriklorida dengan tetes aqueous 2 tetes dan mili aqueousnya itu ada 2 mili. Menjadi kelarutannya itu 1 gram per 2 mili dan sifat kelarutannya mudah larut. Yang ketiga itu ada kalium permanganat dengan tetes aqueous 6 tetes, mili aqueousnya 6 mili, kelarutannya 1 gram per 6 mili dan sifat kelarutannya mudah larut.
Selanjutnya ada gliserin dengan tetes aquades 4 tetes, mili aquadesnya 4 mili, dan kelarutannya 1 gram per 4 mili, yaitu dengan sifat kelarutannya mudah larut. Selanjutnya ada asam asetat dengan tetes aquades 1 tetes, lalu dengan mili aquades 1 mili, kelarutannya 1 gram per 1 mili, lalu sifat kelarutannya yaitu sangat mudah larut. Selanjutnya ada hasil reaksi kimia. Nah, senyawa yang dianalisis itu ada amonium hidroksida. Reaksi kimianya itu ada feriklorida. Hasil pengamatan terjadi perubahan warna menjadi kuning sedikit kehijauan. Lalu ada feriklorida dengan reaksi kimia amonium tioksianat. Terjadi perubahan warna menjadi ungu tua kecoklatan. Lalu ketiga itu ada kalium permanganat dengan reaksi kimia amonium hidroksida. Terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat. Lalu ada gliserin dan kalium permanganat. Hasil pengamatannya terjadi perubahan wujud zat, semula berwarna ungu dan wujudnya cair berubah menjadi padatan berwarna coklat kehitaman. Lalu seperti ada efek pembakaran. Selanjutnya ada asam asetat dan natrium bikarbonat. Dan hasil pengamatannya itu tidak terjadi perubahan warna atau transparan. Kesimpulan yang dapat diambil, ZLP atau Good Laboratorium Praktik adalah sistem pengendalian laboratorium terkait proses pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang menjamin pengujian dilaksanakan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Lalu, larutan yang kami gunakan adalah padatan dalam cairan, yakni padatan natrium klorida NaCl, natrium hidroksida NaOH, kalium permanganat atau KMNO4, dan CuSO4 atau tembaga sulfat dengan cairan aqueous sebagai pelarut. Larutan-larutan tersebut terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Dalam proses pembuatan larutan pengenceran, perhitungan secara kimia sangat dibutuhkan. Karena untuk mengetahui berapa banyak yang harus kita timbang dan berapa banyak larutan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada percobaan wujud dan reaksi kimia dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan organoleptik pada senyawa kimia adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan, seperti penginderaan penglihatan, atau wujud atau warna, lalu ada indera pencium, aroma. Hasil pengamatan pada praktikum ini berupa perubahan. Yang pertama ada amonium hidroksida dengan feriklorida. Setelah ditetesi sebanyak 2 tetes, terjadi perubahan warna menjadi hijau kekuningan. Yang kedua ada feriklorida dengan amonium tiosianat. Setelah direaksikan, terjadi perubahan warna menjadi coklat kehitaman atau kemerahan. Lalu ada kalium permanganat dengan amonium hidroksida. Setelah ditetesi sebanyak 4 tetes, tetap tidak terjadi perubahan. Yang keempat ada gliserin dengan kalium permanganat. Setelah ditetesi sebanyak 5 tetes, terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan atau kehitaman. Lalu ada asam asetat dengan natrium bikarbonat. Setelah direaksikan, tetap tidak terjadi perubahan. Teman-teman semua, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.